Ya, shalom kekasih Tuhan, Jemaat GBI Keluarga Mata Jani di Kota Bontang, serta anak rohani kami yang sangat kami kasih di Bethania Blessing di Kota Jambi. Bahagia sekali di hari terakhir di tahun 2023 ini, kita bisa kembali bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Dan memang itulah yang paling penting Bapak Ibu. Hidup kita ini adalah habitatnya harusnya selalu berada di hadirat Tuhan. Karena Adam diciptakan Tuhan di Taman Eden. Eden itu artinya the spot of His presence, tempat atau areal daripada hadirat Tuhan. Jadi kalau ada anak yang diciptakan oleh Tuhan, ada anak manusia yang diciptakan oleh Tuhan, dia nggak suka hadirat Tuhan, itu adalah bagian yang salah. Itu sebabnya Tuhan ngajarin buat kita, kalau kita menyadari bahwa kita ada ciptaan Tuhan, maka harusnya kita suka akan hadirat Tuhan. Di mana ada hadirat Tuhan, di situ anak Tuhan harus selalu ada. Itu makanya di tahun 2024 nanti, belajarlah jadi anak Tuhan yang selalu cinta hadirat Tuhan. Kalau Anda tahun 2023 ibadahnya seminggu sekali, atau mungkin bahkan sebulan sekali, ayo tahun depan digiatkan lagi. Tambahin jam ibadah Anda dengan Tuhan, baik yang di gereja maupun yang di rumah Tuhan. Karena di tahun 2024 ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan yang mungkin saja bisa terjadi. Dan Tuhan tidak pernah berjanji akan selalu membuat jalan Anda mulus, akan selalu membuat langit di atas Anda selalu cerah, bahkan tidak ada jalan yang berliku-liku. Tuhan nggak pernah berjanji seperti itu. Yang Tuhan janjikan adalah Dia memberikan penyertaannya sampai kesudahan akhir zaman. Kata Matius 28 ayat ke-20. Itu makanya Tuhan ngajarin buat kita bagaimana kita di tahun 2024 ini untuk hidup dalam penyertaan Tuhan. Dan hanya orang yang berkenan kepada Tuhan sajalah yang akan merasakan penyertaan Tuhan. Sebabnya berupayalah jadi anak Tuhan yang selalu berkenan di hatinya. Saya percaya bahwa setiap kita akan mendapatkan kasih daripada Tuhan. Tapi jangan lupa, Alkitab mencatat ada banyak orang-orang tertentu yang pandai sekali mengambil hati Tuhan, sehingga mau nggak mau Tuhan membuat dia dibedakan, sehingga dia mendapatkan kasih di atas rata-rata. Ya, ada Abraham di zamannya, ada Nuh di zamannya, ada Henokh di zamannya, ada Daud di zamannya, bahkan di Perjanjian Baru Yesus punya 12 murid, ada yang paling dekat itu adalah Yohanes, sampai berani merebahkan kepalanya di bahu atau di dada Tuhan Yesus. Itu kedekatan perkenanan yang luar biasa. Terkasih Tuhan, saya rindu supaya 2024 kita bisa mendapatkan perkenanan Tuhan. Nah, untuk ujian perkenanan Tuhan ini yang nggak gampang Bapak Ibu. Dengan cara apa kita berkenan pada Tuhan? Dengan lahiriah ibadah, dengan banyak memberi, dengan banyak berpuasa, ya itu perlu. Tapi itu adalah bagian efek daripada kecintaan kita dengan Tuhan. Yang paling penting adalah bagaimana saudara bisa menjaga sikap hati kita ini supaya hidup kita selalu berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang paling penting. Nah, untuk menjaga sikap hati ini kan nggak gampang. Alkitab saya berkata dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2 dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yaitu dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Oh, ternyata kita itu harus menanggalkan semua beban dosa, tabiat-tabiat buruk kita dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Itu bagian yang Tuhan tunjukkan buat kita. Kita hanya bisa menjaga sikap hati kita dengan baik, menjalani tahun 2024, waktu mata kita tuh tertuju kepada Yesus. Maksudnya apa tertuju kepada Yesus? Itu adalah bagian di mana Tuhan teladankan dalam hidup kita. Orang yang matanya tertuju kepada Yesus adalah orang yang melihat bahwa Yesus sebagai patron dalam hidupnya. Patron itu seperti orang lagi bikin baju, sebelum kainnya digunting, dia bikin dulu di kertas koran atau kertas biasa membuat model. Baru setelah itu dimal di kainnya, baru kainnya digunting sesuai dengan patron itu. Demikianlah hidup kita Bapak Ibu. Kalau Yesus jadi patron kita, maka hidup kita akan seperti yang Tuhan harapkan, dan itulah perkenanan Tuhan. Di rumah tangga kita, Yesus sudah memberikan kita patron. Yesus memberikan patron dalam bagaimana kita bergaul. Yesus memberikan patron bagaimana kita bersyukur. Yesus memberikan patron bagaimana kita menabur dan memberi. Yesus memberikan patron bagaimana kita belajar percaya di tengah-tengah kemustahilan. Yesus memberikan patron pada kita bagaimana waktu kita menghadapi cobaan dan pergumulan hidup. Semuanya Dia berikan patron. Itu sebabnya mari kekasih Tuhan kita belajar dalam segala aspek kehidupan kita. Berpusatlah kepada Kristus. Stay focus in Christ. Itu tema kita tahun 2024. Stay focus. Supaya kita menjadi pribadi yang terus tertuju kepada Yesus. Ada masalah, ada tantangan. Setiap kita diwajibkan pertandingan kok. Pertandingan itu apa? Pencobaan, masalah, pergumulan. Kita diwajibkan untuk mengalami itu. Tapi kita hanya bisa bersikap hati yang baik waktu kita menjadikan Yesus patron
bagi kita menghadapi cobaan. Ada masalah keuangan, apa yang diteladankan Yesus sebagai patron waktu kita menghadapi masalah keuangan. Ada pergumulan dengan sikap hati, apa yang diteladankan Yesus ketika dia dihina dan disakiti. Apa yang dia berikan? Pengampunan, itu patron. Nah, itu sebabnya kekasih Tuhan, jangan lewatkan tahun 2024 dengan tetap fokus kepada Yesus, apapun yang terjadi. Seperti Daud berkata, sekalipun batinku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Jadi bagian kita tetap Yesus untuk selama-lamanya. Jangan ada yang lain. Tuh, makanya kalau kita tahun 2024 fokus terus pada Yesus, maka Yesus pun akan tertuju. Dia akan menjelajahkan matanya ke bumi dan mencari orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Dan biar itu didapati dalam diri saudara, Jemaat Bontang dan Jambi. Terus berkati saudara, selamat menyongsong tahun baru dengan mata tertuju pada Yesus. Stay fokus and you will be blessed. In the name of Jesus Christ. Haleluya. Doa saya minta saudara, selamat menjalani tahun baru dengan penuh kemenangan. Haleluya. Amin. Tetap ku setia sampai akhir hidupku.